Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama Bu Maria. Kita akan memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biar setiap pujian pengagungan kita kepada Tuhan boleh menyenangkan hatinya. Kita naikkan satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Horiana shiribi karamaramaya, sikaramaya takarela basyukriana. Kami perlu Engkau Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang menuntun langkah demi langkah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kau pegang tangan kami, bawa pada kemenangan demi kemenangan. Sikaralabaya, sikaralabaya, sikarababababababa, sikaralabaya, labata, sikid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 i, sikaralabakaramaya, Tuhan, kami mengucap syukur lagi pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh memuji menyembah, kami boleh mengandalkan Engkau sebelum kami memulai setiap hari. Biarlah Tuhan, Kau proses kami, bentuk kami menjadi seperti yang Kau ingini. Tolong kami Bapa, kami rindu selalu untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi alat kesukaan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Biarlah terus Tuhan kami mendapatkan arahan tuntunan melalui firman, melalui proses hidup kami. Kami boleh mempunyai kesaksian-kesaksian pribadi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kembali lagi saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita terus minta arahan tuntunannya Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak mengenal zaman. Tetapi saudara harus mengerti kita hidup di penghujung akhir zaman. Dan generasi kita ini adalah generasi terakhir saudara. Baiklah kita kalau dalam pelari estafet yang memegang tongkat terakhir, biasanya pelari yang keempat itu akan
akan berlari lebih kencang lagi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita berlari menuju panggilan surgawi. Saya percaya setiap orang, setiap anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi milik Tuhan, ada panggilan khusus yang Tuhan berikan. Mari saudara kita mencari Tuhan sehingga dibukakan destiny hidup kita, tujuan hidup kita. Tuhan menciptakan kita di bumi ini. Kalau kita sudah bertemu dengan destiny Tuhan, hidup kita akan berarti ya, tidak hampa, tidak kosong, karena kita ada di bumi ini dengan satu tujuan ilahi. Puji nama Tuhan, saudara, beberapa waktu yang lalu di mana saya ikut conference Pastor Prophet Sandu Sundar Sarfarat ya, dia adalah prophet dari India ya, dia jawatannya kenabian. Tuhan kirimkan ke Indonesia. Saya ikut juga di dalam seminar-seminarnya, sangat memberkati saudara ya. Dan yang sangat mengherankan saya saudara ya, waktu seminar itu kita semua dapat kunci ya, saudara bisa lihat ya. Ini namanya kunci ya saudara. Ini saya bacakan, di kunci ini ada satu tulisan. Dikatakan dalam tulisan ini, you are the key to revival. Kamu adalah kunci daripada kebangunan rohani. Ya, diadakan konferensi ini kemarin di Jakarta belum lama, dan setelah itu ke Semarang ya. Semarang saya nggak ikut, hanya nonton lewat YouTube ya. Saya percaya Tuhan kirimkan hamba-hambanya, ada satu pesan Tuhan yang disampaikan untuk Indonesia. Saya percaya Indonesia ini akan mengalami lawatan, akan mengalami pemulihan besar-besaran. Ya, kita terus berdoa sehingga Indonesia ini bisa terjadi penuaian jiwa-jiwa. Dan kita yang lahir di Indonesia, kita bertumbuh di Indonesia, dan kita juga mati di Indonesia ini, mari kita mempunyai satu beban untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat kembali kepada Sang Pencipta ya, jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kemarin ini satu konfirmasi ya. Jadi Roh Kudus seringkali merangkai ya beberapa dari konfirmasi teman-teman para pendoa ya. Juga dari seminar ini, saya percaya itu ada satu rangkaian sungguh ajaib ya. Kita juga waktu itu berdoa bersama di awal tahun 2025 Januari kemarin ya. Kita teman-teman berdoa ya. Ada beberapa teman yang mendapatkan kunci ya, kunci Daud ya. Saya diingatkan Tuhan bahwa saya juga sudah mendapatkan kunci Daud ini dari tahun 2000 ya. Saya mendapatkan rema di dalam, kita baca sama-sama di dalam Wahyu yang ketiga ayat yang ketujuh. Ini kepada jemaat Philadelphia. Kita tahu jemaat akhir zaman ini adalah jemaat yang terakhir, jemaat yang ketujuh, jemaat Philadelphia. Saya bacakan ayat yang ketujuh, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan memberikan kita kunci Daud. Dan dia juga berkata, jika kita membuka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Jika kita menutup, tidak ada satu kuasa yang dapat membuka. Ya, itu juga berbicara tentang Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah buka pintu-pintu pelayanan, Tuhan sudah buka pintu-pintu pemulihan, kesembuhan, atau pintu-pintu apapun juga yang saudara rindukan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan sudah membuka. Tidak ada satu kuasa iblis pun, tidak ada satu manusia pun yang dapat menutup, mencegal ya, ataupun menghalangi. Saya percaya karena saya mengalami pada tahun 2000. Saya waktu doa pagi, saya mendapatkan firman dalam renungan satu harian
renungan harian ya. Nah, ayat yang ini saudara, Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya, waktu itu saya juga bilang, Tuhan, aku rindu nih punya satu bisnis usaha apa ya yang bisa mendanai penginjilan, yang bisa memberkati orang, yang bisa memberkati hamba-hamba Tuhan ya. Akhirnya saya seringkali nggak hanya doa-doa ya, harus ada tindakan. Apa yang kita pikirkan yang bisa kita lakukan, kerjakan. Memang utama kita doa, memulai hari dengan doa, utamakan Tuhan selalu. Dan kemudian kita minta hikmat, Tuhan apa yang harus aku kerjakan. Nah waktu itu saya didorong ya hati, pengen nih kursus ya. Saya tuh banyak mengambil beberapa macam kursus ya, baik salon, facial, dan terakhir dulunya ngetik atau bahasa Inggris. Nah sekarang saya pikir, aduh pengen nih kursus kue gitu ya. Saya kursus ya dengan harga yang lumayan mahal. Nah kemudian dari situlah saya dapat firman. Waktu itu setelah kursus kue, saya bikin kue sedikit-sedikit ya di baskom kecil, saya tawarin tetangga-tetangga. Pada waktu awal saya membuka usaha ini saudara, saya tidak punya apa-apa ya, maksudnya nggak ada toko atau apa. Tapi saya dapat firman. Nah, saya tahu harus kita mengerti ya, kalau Tuhan berbicara lewat firman, lewat hamba Tuhan, lewat kejadian, lewat penglihatan, lewat apapun, Tuhan bisa berbicara. Dan situ roh saya menangkap, oh Tuhan buka di sini. Ya, saya tahu nih, ayat yang A-nya bagus nih, apa yang aku buka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Oh, saya tahu nih Tuhan membuka pintu pekerjaan ini dari usaha ini, usaha kue gitu ya. Dan ayat B-nya kok kayaknya nggak enak banget gitu ya. Ya, apabila ia menutup tidak ada satu kuasa yang dapat membuka. Ya, ayat B-nya kok nggak enak banget gitu saudara ya. Tapi benar saudara ya, Tuhan bawa naik ya. Kalau Tuhan sudah membuka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Tuhan bawa naik sampai Tuhan saya bisa beli ruko ya, sampai hari ini tetap ada, usaha ini tetap berjalan. Saya berdoa juga Tuhan biar ada peningkatan, Tuhan biar bisnis ini makin berkembang ya sebagaimana Tuhan mau ya. Dan juga seperti cita-cita saya bisa mendanai penginjilan, mendanai hamba-hamba Tuhan, mendanai revival. Mungkin belum banyak ya, baru sedikit ya, tapi saya percaya Tuhan akan membuat perkara yang ajaib karena Tuhan tahu. Ya saya bilang, Tuhan aku ini siapa? Aku ini gak mampu Tuhan, aku gak bisa ya. Maka tepat seperti firman dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saya sempat hopeless 2 kali, hampir saya jual ya. Hampir udah mau tutup lah, udahlah gitu ya. Waktu itu suami juga gak ada kerjaan, seret-seret udahlah. Saya pikir Tuhan kasih ruko, saya mau jual hampir 2 kali saudara. Tapi kembali lagi diingatkan firman ya. Bahwa Tuhan itu tidak berkenan kalau saya mundur atau tutup gitu ya. Karena Tuhan juga tahu ya kelemahan saya, kekurangan saya, ketidakmampuan saya ya untuk mengelola. Tapi Tuhan bilang begini, saya selalu dihibur sama Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya Tuhan tahu nih, kemampuanku tidak seberapa, kekuatanku tidak seberapa Tuhan. Tapi Tuhan bilang karena engkau taat, engkau setia, engkau sungguh-sungguh, engkau mengandalkan aku, maka Tuhan akan terus membawa kita naik, tidak turun, baik kerohanian kita ya, roh jiwa tubuh kita sehat, maupun juga pintu-pintu pelayanan Tuhan buka ya, Tuhan bawa ke YouTube ya, Tuhan bawa ke jiwa-jiwa langsung ya. Kemarin saya senang sekali mengadakan KKR di daerah Tangerang Kelor, banyak yang dijamah Tuhan, banyak dilawat Tuhan, banyak di sana tuh penyembah berhala saudara, dan orang-orang Bani Kedar juga ada. Saya juga sampai terkaget-kaget ya, Tuhan pakai tangan saya itu mendoakan orang tuh, tiba-tiba orang tuh berbahasa roh ya, padahal dia awalnya dari penyembah berhala ya, mungkin kekristenannya belum dalam, tapi Tuhan curahkan Roh Kudus besar-besaran di akhir zaman, ada kuasa Tuhan yang disalurkan. Saya telah mendoakan
akan kamu terus pakai untuk berdoa ya. Karena dia tidak mengerti tiba-tiba berbahasa roh ya saudara. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Kadang lewat penumpangan tangan itu Tuhan bisa salurkan kuasanya. Tuhan penuhi kita sebagai mitra Allah ya, rekan sekerja Allah dengan Roh Kudus dan malaikat-malaikat penuai. Ayo saudara ya, firman Tuhan mengatakan ladang-ladang sudah menguning siap dituai. Tapi pekerjanya sedikit. Mari, saya sedang bangkitkan, kita semua sedang bangkitkan pekerja-pekerja yang punya hati yang benar, hati yang tulus, hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi motivasi kita dalam melayani, baik melayani di dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluarga, dalam apapun juga motivasinya harus karena kita mengasihi Tuhan. Jika kita punya hati yang tulus, hati yang murni, memang proses masih ada ya, karena kita ini masih manusia daging, bisa ada iri hati, ada kesombongan, ada persaingan ya. Iblis seringkali gak suka nih, apalagi dengan pasukan pendoa, pasukan penuai. Iblis paling gak suka karena dia juga mau menuai jiwa-jiwa untuk ikut dia. Tapi kita, ayo, kita ini pasukan Tuhan. Tuhan sudah mulai bergerak di Indonesia ya. Malaikat Tuhan untuk Indonesia ya sudah sampai di sini, akan terjadi revival di Indonesia. Makanya saya diingatkan Tuhan ya, nanti kita tanggal 1 ini umat muslim sudah mulai berpuasa. Ayo kita ikut berpuasa sampai lebaran. Kita doakan pada saat mereka tarawih, pada saat mereka berdoa, mereka dibukakan, disingkapkan mata roh mereka untuk melihat juru selamat, untuk melihat jalan kebenaran menuju kehidupan. Ya, ayo jangan kalah saudara, bangun ya iman saudara, ya bangun kerohanian saudara sehingga kuat, sehingga bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, jadi contoh dan teladan hidup kita juga ya, dari perkataan perbuatan kita seringkali berbicara daripada kesaksian omongan kita ya. Jadi semuanya kita harus hidup benar, hidup kudus, dan kita boleh melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan nanti saya share ya apa yang kami dapat pada waktu doa bersama. Seringkali Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada para pendoa. Pendoa itu adalah sahabat-sahabat Allah yang selalu hatinya dekat di kaki Tuhan ya. Kita bacakan lagi, ini saya juga baru ya ikut pas doa baca firman bersama, saya juga dapat firman yang sama loh saudara ya. Kita bacakan di dalam nah ini dia ya, Yesaya 16 ya. Saya mungkin udah baca Alkitab udah berapa kali ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi seringkali ada yang lupa. Nah, Tuhan ingatkan. Saya juga sempat terheran, kok di dalam Yesaya 16 juga ada kunci Daud, saudara ya. Kita bacakan di Yesaya 16 ayat yang kelima. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Ya, kita baca lagi. Nah, Yesaya 22 ayat yang kedua-dua. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sama kan saudara dengan Wahyu yang tadi ya, yang kita sudah bacakan ya. Waduh, berarti penggenapan ya, kalau firman 2 kali ayat yang sama itu penggenapan. Dan saya juga diingatkan, ayo kamu share lagi nih yang kamu dapat kemarin waktu doa bersama ya. Teman pendoa dapat kunci Daud, saya juga udah dapat dari tahun 2000 saudara ya. Dan diingatkan lagi, kita kemarin ikut seminar ya, dapat kunci ya, mari kita pakai saudara ya, kunci Daud ya. Dan ini sebagai mengingat kita ya. Nah, ini saudara ternyata pulpen ya. Jadi kitalah yang akan membawa revival bagi Indonesia. Saya percaya di tahun 2025 ini akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, di mana Indonesia mayoritasnya agama lain, tapi kita, ayo, kasihan ya jiwa-jiwa yang berjalan dalam kegelapan. Kita harus mendapat terang daripada Kristus Yesus. Dan kemarin di awal Januari ya, saya juga ini ada satu kesaksian ya. Waktu malam Sinja ya, itu kita
ngumpul keluarga. Ternyata hujan sebesar-besarnya di malam Imlek itu ya, sudah pergantian tahun ya. Mungkin ini kan kemarin dapat penglihatan ular naga berwarna hijau ya, hijau berbicara air. Jadi kita dapatnya sebelum Sinja ya, penglihatannya. Oh ternyata pas malam Imlek itu banjir saudara, di mana-mana di Jakarta tuh banjir. Nggak pernah seperti ini ya. Sampai di halaman saya masuk parkiran itu selutut saudara ya. Nah kemudian saya juga bingung parkir di depan rumah agak ke pojok sana di rumah kosong. Saya pikir aduh gimana nih. Nanti kalau tinggi-tinggi lagi tenggelam mobil saya, rusak ya kalau masuk air ke ke mobil gitu ya. Terus saya suruh anak saya, Andre kamu tolong dong pindahin mobil mami, kamu pindahinlah ke tempat yang lebih tinggi atau ke toko gitu ya. Yuk mana Mi, itu tengah malam loh saudara ya, hampir jam 8 banjir besar 2 jam 3 jam 8 9 10. Nah itu jam 10 11 itu mau dipindahin karena udah tinggi banget ya, air itu tinggi banget, gak pernah ini malam Sinca kebanjiran gitu saudara ya. Dan akhirnya anak saya bawa kunci mobil, kunci mobil gini ya. Nah kemudian dia pergilah berapa meter ya dari rumah saya, berapa rumah lah, 5 rumah lah. Ternyata saudara ini kunci hilang, jatuh tanpa terasa ke air yang tingginya bisa 50 cm ya segini. Dia cari mana petir, jegar dia pakai payung untuk mencari kunci saudara. Aduh gimana nih ya saudara, rusak ini, saya bilang nggak ketemu juga gimana, itu cuman kuncinya satu-satunya aku punya ini, ada serepnya rusak gitu ya. Terus dia cari, ada kali ya setengah jam 1 jam ya. Saya bilang sama suami saya, Pih ini kayaknya kita harus doa deh. Kayaknya aneh deh, kunci bisa jatuh ke air gitu ya. Airnya juga kan butek ya, susah mencari kunci dalam keadaan hujan besar, petir menyambar dan airnya juga suasananya gelap karena udah malam. Terus kita berdoa, saya bergandeng tangan dengan suami, Tuhan tolong Tuhan sehingga kunci ini bisa ketemu Tuhan, tolong berilah mujizat-Mu. Si Andre anak saya bolak-balik lagi, Mami nggak ketemu Mami, dia gerobok air terus lama saudara. Coba Andres kamu berdoa ya. Seringkali saya mengingatkan anak, suami, andalkan Tuhan, dalam situasi apapun andalkan Tuhan. Karena saya pernah punya kejadian ya, Andre ini hilang dompetnya waktu dalam perjalanan ke kuliahnya. Pas pulang ke toko saya bilang, Mami dompetku hilang gini-gini semuanya, KTP, SIM, kartu mahasiswa, semuanya, uangnya semua hilang. Saya bilang berdoa. Mami ini nggak nyambung kalau dibilang nih selalu berdoa gitu ya. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong supaya dompetnya yang hilang bisa ketemu ya saudara. Taunya nggak lama, berapa hari kemudian ada yang ngembaliin saudara ke toko saudara ya. Tuh kan hasil dari doa ya. Ini pun aneh saudara ya, waktu Sinca itu, Mami ada senter nggak nih, pakai HP aja di senternya di air yang gelap. Setengah jam, hampir 1 jam saya juga ikut bantu loh cari saudara. Ini sampai tengah malam, sampai sedengkul lewat ya, hampir naik nih air, udah naik ke garasi, hampir masuk teras dan masuk rumah ya. Di blok-blok yang lain di Citra 1 udah kata dengar orang udah masuk ke rumah-rumah air ya, karena hujannya besar, petir menyambar-nyambar deras dan besar lama ya. Nah disitulah Tuhan melakukan keajaiban ya, dan kemudian kunci ini bisa ketemu. Anehnya STNK-nya nggak masuk air, kuncinya masih bisa nyala saudara. Betul, itu kerendam ada 1 jam ya. Disitulah kuasa doa ya, pada saat kita andalkan Tuhan. Dan kemudian seminggu 2 minggu lagi hujan besar lagi tengah malam.
Dan waktu yang pertama banjir yang waktu malam Sinja itu saya khawatir ya masuk ke rumah gimana ya. Nanti listrik mati ya, semuanya rusak elektronik. Saya cuma doa Tuhan di dalam nama Yesus. Air ini tidak masuk ke rumah, hujan reda dalam nama Yesus. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Itu otomatis ya, Roh Kudus di dalam saya mengingatkan, kamu usir, kamu tengking, kamu halau hujan ya. Gak lama reda. Kejadiannya sama lagi, hampir 2 minggu kemudian hujan sebesar-besarnya tengah malam. Itu pun sudah mulai naik lagi sedengkul ya. Sedengkul bisa loh 50 cm, 60 cm ya. Saya juga itu tengah malam jam 12. Saya tengking lagi dalam nama Yesus, hujan berhenti. Kau tidak bisa masuk air ke dalam rumahku. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Tiba-tiba hujan berhenti karena saya ada satu kekhawatiran masuk rumah dalam keadaan kita tertidur, saudara. Ya, teman ada di daerah Kapuk udah masuk, udah ini apa namanya, kasurnya basah semua, habis saudara, barang-barang kalau hujan itu kena air ya, bisa busuk kalau pagi, kalau kena kasur lembab semuanya. Jadi disitulah kita belajar untuk memakai otoritas kuasa. Ya, Roh Kudus ingatkan, ayo diri kita ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus. Ya, kita pakai sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan sok-sokan ya, bukan kesombongan. Ini kunci mengingatkan kita bahwa kita ini punya kuasa ya. Kita ini adalah kunci yang membuka setiap pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu pelayanan, pintu-pintu ke jiwa-jiwa ya. Kita minta sama Tuhan bisa bertemu dengan orang-orang yang kita layani ya. Saya sangat senang sekali di berbagai tempat yang diundang ya. Itu banyak orang-orang, undang aja. Mau agama apapun yang mau datang aja. Yang penting kita menyampaikan kebenaran firman, kita berbagi ya. Ada yang nyumbang di Lumbung Yusuf. Saya mengucapkan terima kasih ya saudara sebesar-besarnya. Karena pelayanan penginjilan ini juga memerlukan dana ya. Saya percaya Tuhan berkatin kita semua berlimpah-limpah sehingga kita ada upah yang kekal di sorga dan di bumi, saudara ya. Saya juga kemarin sempat cuman ngomong sama Tuhan, kok teman aku yang ini ya punya pelayanan sendiri, kok banyak dia dapat baju-baju masih bagus gitu, bisa dia buat pelayanan dia. Kalau saya kok belum ada nih Tuhan ya. Aku kalau minta-minta tuh kayak sungkan. Orangnya saya tuh paling sungkan untuk minta-minta gitu ya. Kita anak Tuhan, kalau bisa jangan minta-minta, jangan, pokoknya untuk pelayanan apapun jangan minta-minta atau mengajukan proposal gitu ya. Saudara tahu, cuman di pikiran di hati Tuhan. Kok belum ada yang nyumbang ya gitu ya. Saudara, adik saya bilang nih ada 4 karung 4 karung besar saudara, baju-baju second tapi masih bagus-bagus gitu ya. Wow, luar biasa. Padahal kita cuma ngomong di hati, menggumam ya, Tuhan, temen aku dapat baju-baju second banyak nih, sampai aku bantuin gotong-gotong berat gitu ya, kok aku belum ada yang nyumbang nih Tuhan gitu ya. Saudara, Tuhan kasih langsung 4 karung. Saya bingung banyak begini ya. Ini ada pelayanan di Tangerang, ini pelayanan di Teluk Naga, ini pelayanan nanti ada yang di beberapa tempat ya, kita bagikan ya. Puji nama Tuhan. Mereka senang ya saudara ya, mereka juga merasa diperhatikan, baik rohani ya kan, jasmani ya kan saudara. Walaupun sedikit banyak ya, saya percaya YouTube pas Agape ini Tuhan bawa luar biasa. Saya rindu sekali di Indonesia terjadi lawatan Tuhan, terjadi revival, dan juga di luar negeri juga ya. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita juga doakan untuk Presiden Prabowo yang dipilih Tuhan, supaya dia berbalik kembali ke Tuhan Yesus. Kita doakan sama-sama, Tuhan cabut selubung-selubung gelap, roh-roh agamawi yang mengikat, menutupi mata roh dia. Di dalam nama Yesus kita cabut, kita doakan, kita ingatkan selalu saudara. Ya, semua jajaran pemerintah, ya, semua kabinet, gubernur, ya, wali kota, sampai RT RW, kita doakan supaya Tuhan cabut selubung-selubung yang menutupi mata roh, ya, sehingga mereka boleh berbalik
mencari Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Ya, saya juga sempat sekali ya Indonesia ini, saya bilang kenapa Indonesia ini dalam keadaan seperti sekarang ini. Saya bilang memang Indonesia ini yang saya dengar itu korupsi terbesar di seluruh dunia. Coba kalau semuanya pejabat-pejabatnya hatinya benar ya, jujur ya, saudara, Indonesia ini kaya ya, sumber daya alamnya kaya raya, penduduknya juga saudara banyak ya. Mari biarlah di tahun pemerintahan Pak eh, Presiden ini, Prabowo ini, ada pemulihan, ada apa ya, paradigma yang dibukakan ya, sehingga banyak pertobatan terjadi di Indonesia ini. Dimulai dari kita para pendoanya, dan nanti kita doakan seluruh jajaran pemerintah dari atas sampai bawah, bahkan semua penduduk, bahkan gereja Tuhan juga mulai aktif ya, gereja tanpa tembok. Kita tidak memandang, oh kamu gereja mana, oh kamu dari gereja mana, kamu aliran mana, enggak. Tubuh Kristus harus bersatu di akhir zaman ini untuk penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Ya, kita mari Tuhan segera datang, tidak lama lagi. Yang saya dengar Tuhan datang di generasi kita ini. Maka kedepannya akan terjadi kegoncangan demi kegoncangan, tapi kita hidup di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, khususnya rohani kita, jiwa kita, tubuh kita sehat sempurna sampai kedatangan Yesus. Mau gak saudara? Ya, sakit-sakitan gak mau kan? Mari kita ambil puasa, penguasaan diri ya, makanan yang sehat, makanan yang bisa milih-milih yang baik, yang sehat ya saudara ya. Nanti jangan sakit-sakitan nyalahin Tuhan ya. Terus kemudian Tuhan sedang menghukum aku nih gitu ya saudara. Jangan mempunyai pikiran jahat negatif sama Tuhan. Kadang kita harus bisa belajar menyalahkan diri kita. Oh iya, ini tabur tuai, gue yang salah, gue sembarangan makan ya, apalagi smoking, apalagi minuman keras ya, bisa kena ginjal ya saudara ya. Jadi hati-hati, kita jaga kesehatan jiwa juga, jangan stres, jangan pikiran negatif. Ayo healing ya bersama teman ya, kemana ya saudara, lihat pemandangan indah, hirup udara segar, aduh enak banget. Kemarin aku pergi ke satu danau, aduh segar banget ya. Di samping juga kita bisa menguatkan teman-teman yang lain ya, dalam keadaan bermasalah ya, dalam ada perselisihan, kita menjadi penengah, membangkitkan lagi, memberi semangat lagi. Ayo ya, kita juga harus bisa belajar menyalahkan diri. Oh iya, saya salah ngomong, oh iya saya salah berpikir, oh ya saya negatif dengan orang atau dengan keadaan. Ayo buang semuanya ya, dalam nama Yesus. Semua pikiran negatif, perkataan negatif, hati yang negatif, yang tidak benar, buang ya. Kalau memang ada yang nggak benar, nanti Tuhan akan singkapkan. Saya berapa kali begitu, saya yang penting punya hati tulus-tulus aja deh ya, nggak berpikir negatif tentang orang ini terus, enggak. Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu nih, orang ini begini Tuhan. Kalau bisa saya telepon, saya tegur dengan baik ya, mengenai terima apa enggak terserah dia. Yang penting saya mengingatkan, menegur dengan baik ya saudara, sehingga kita semua ini dalam pelayanan ini ada kesehatian ya. Kalau ada kesehatian, maka dicurahkanlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ya. Ada pemulihan, kesembuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Itulah yang diperlihatkan Tuhan, yaitu kunci ya. Saya diingatkan ada 2 firman yang disampaikan ya. Kita harus belajar, ada pengajaran dan kesaksian. Jadi kehidupan kita nggak monoton ya. Kekristenan nggak sesuatu hal yang agamawi, tapi kita kejar pengajaran yang benar. Minta tuntunan Roh Kudus. Pengajaran yang benar bisa lewat kita baca Alkitab setiap hari, bisa mendengar khotbah-khotbah yang sehat, khotbah-khotbah yang bagus, doa. Jangan sampai ajaran-ajaran sesat, karena banyak saudara ajaran-ajaran yang kayaknya benar tapi ada penyimpangan-penyimpangan. Hati-hati saudara, karena penyesatan itu sedikit demi sedikit. Maka kita harus selalu minta arahan tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan,
Tuhan. Kita punya hati yang lembut aja ya, jangan keras kepala. Enggak, ini benar, ini ajaran benar. Jangan, saudara. Minta tuntunan Roh Kudus, mempunyai pemikiran yang luas ya, jangan yang sempit. Oh, ini salahnya di mana nih? Oh, ini yang nggak benernya di mana nih ya? Kalau masih kita bisa kasih tahu teman ya, yang pengajarannya masih nggak bener atau agak sesat-sesat ya, kita kasih tahu ya saudara, sehingga kita juga membawa orang-orang itu kepada kebenaran, kepada firman ya saudara. Jadi harus dua, cari pengajaran, cari kesaksian kita bersama Tuhan, perjalanan kita bersama Tuhan, dan itu akan kuat nempel ya di jiwa roh tubuh kita, ini nempel di ingatan kita mengenai pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Apapun juga kita yang belum punya kesaksian pribadi, minta sama Tuhan. Kalau enggak, imanmu hanya teori ya, hanya Alkitab aja, ayat aja ya, itu akan jadi teori, hanya agamawi ya, seperti orang-orang Farisi ya. Mari kita minta pengalaman dengan Tuhan, sehingga kita ceritanya banyak. Kalau kita bawa firman, sharing khotbah atau apapun ya, kita ceritanya banyak karena kita pengalaman bersama Tuhannya banyak. Itulah yang terus menguatkan kita, iman kita, bahwa hidup bersama Tuhan itu bukan satu hal yang menjemukan, membosankan, tapi ada satu gairah, ada satu semangat, ada roh yang menyala-nyala. Karena Tuhan kita hidup dan nyata ya, bukan di awan-awan, bukan teori ya saudara ya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah diberikan kunci Daud, sehingga kami boleh membuka apa yang tertutup. Tidak ada satu kuasa yang dapat membukakan jika Tuhan sudah menutup, dan tidak ada satu kuasa yang menutup jika Tuhan sudah membuka. Pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu pemulihan, pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu pelayanan, dan apapun juga yang Tuhan mau, Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Walaupun kekuatan kami tidak seberapa, kepintaran kami tidak seberapa, dan daya upaya kami tidak seberapa, dan keuangan kami tidak seberapa, tapi pada saat kami percaya dan kami mau untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan, menjadi saluran berkat-berkat Tuhan, walaupun sedikit banyak Tuhan, kami mengucap syukur bisa membantu di dalam penginjilan, di dalam orang-orang kesusahan, kesulitan, sehingga mereka bergembira karena Tuhan. Dan tidak seberapa yang kami berikan Tuhan, itu sudah membuat mereka gembira, bahagia. Bukan hanya firman yang disampaikan, tapi kami juga membagi berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang Tuhan salurkan lewat Lumbung Yusuf. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang sudah menabur dari awal YouTube pas Agape ini dibuka Tuhan, setahun kemudian kami buka Lumbung Yusuf. Itu Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Karena kami percaya ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Dan kami Tuhan menjadi rekan-rekan sekerja Allah di dalam ladang-ladang misi, ladang-ladang penginjilan. Kami mau menoleh kiri, kanan, depan, belakang. Ada banyak yang perlu uluran tangan kami, yang perlu mereka mendengar kabar baik. Terima kasih Tuhan, bila semua yang menonton YouTube Pas Agape ini Tuhan, mengenai pendoa dan juga penginjilan, penuaian akhir, dan juga mengenai karunia karena roh yang Tuhan berikan, ada pesan-pesan, nubuatan, penglihatan, apapun yang disampaikan di penghujung akhir zaman ini, yang murni, yang dari Tuhan yang kami terima, sehingga kami berjalan di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua jiwa-jiwa yang mendengar YouTube ini, menonton YouTube ini ke dalam tangan-Mu. Sehingga mereka bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai mengadakan doa di rumah-rumah, mulai mengadakan penginjilan, mulai bisa men-sharingkan firman, dan juga bisa mendoakan yang sakit. Terima kasih sehingga dinyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami semua boleh menjadi sahabat-sahabat Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kunci Daud, kata kunci. Nah, di situ langsung pakai kunci Daud kan. Nah, di situ langsung Tuhan kasih lihat bentuk kunci, tiba-tiba kunci muncul. Nah, kunci itu langsung melayang. Ada pintu emas, gerbang tebal sekali. Nah, pintu emas itu kunci masuk ke dalam pintu itu. Terbukalah pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, 4 sampai 5 lapis, tapi ada tulis 2000
2025. Amin. Nah, masuk tahun ini Tuhan buka pemulihan terjadi. Amin. Segala macam pertobatan, penuaian jiwa-jiwa dan kesembuhan semua terjadi di situ. Bisnis, usaha, Dan semua usaha dilancarkan. Amin. Di situ ada penuaian jiwa yang adalah domba dan itu yang kambing. Jadi nanti ada yang domba sebagian bersama Tuhan, ada juga kambing yang bertanduk, sebagian juga dipisahkan antara kanan dan kiri. Di situ Tuhan kasih pemisah dan Dia memilih yang orang-orang yang sungguh mencintai Dia, menjalankan visi-visinya. Makanya tadi ada prajurit yang ke Popok Keselamatan pakai topi baja itu, yang katanya kayak prajurit zaman dulu tapi bajunya baju besi. Nah itu dia bilang ada dia di dalamnya ya, termasuk kami yang dipilih situ di dalamnya.